MU tersingkir dari Liga Champion, bro. Set piecer, selamat malam semuanya. Kita akan bahas kali ini. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yo, selamat malam. Yo, set piece. Ketemu lagi dengan gua Angga di channel Set piece, rumahnya fans sepak bola. Terima kasih telah mensubscribe ini. Kita sekarang udah 552 subscriber. Nggak kerasa ya ngereyeh, kalau bahasa Sundanya ngereyeh, pelan-pelan, lama-lama jadi pelan banget, jangan. Nah, kali ini gue akan sendiri karena temen gue lagi ikut, ngeresmiin, ibu kota baru di Kalimantan, yang di Nusantara. Reja, jangan lupa oleh-olehnya tanah dan air ya. Oke, sebelum kita bahas MU nih yang tersingkir malam, dari Liga Champion. Gua set piece, mengucapkan, selamat kepada timnas sepak bola tim amputasi Indonesia yang lolos ke Piala Dunia setelah, melawan Bangladesh 8-0, mengalahkan Malaysia dan di laga yang tidak menentukan kalah 0-2 dengan Jepang. Akhirnya timnas amputasi sepak bola Indonesia berhasil mewakili, zona Asia Timur bersama-sama dengan Jepang di Piala Dunia, tim amputasi. Oh, ini dong, yang kayak gini tuh pemerintah harusnya dukung. Oh, iya nggak, set piecer, gitu. Ya walaupun timnas yang tidak amputasinya, belum bisa ke Piala Dunia, kan udah ada yang dunia duluan. Bravo, bro, lu keren semuanya. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Oke, back to the hot topic, ya MU guys, MU. Aduh, gua bangun subuh nonton MU berharap ada kejutan-kejutan baru lagi kayak sebelumnya ya, kayak, Mas melawan Hotspur. Ternyata aduh, telat bangun juga sih, baru nonton itu di babak kedua sebenarnya karena, alarm bunyi gua ignore, kebiasaan. Akhirnya gua, wah, demi konten gua harus bangun nih, bro. Dan, pas nonton tiba-tiba udah 1-0. Wih, dengan Lodi. Nah, sepanjang sisa pertandingan gua lihat, MU menguasai possession ya, menguasai jalannya pertandingan, lebih dari 50%, bahkan lebih dari 60%, cuma kayaknya terkendala ketika udah sampai di depan. Jadi pola-pola penyerangan yang berusaha dibangun dari bawah, oleh Rangnick, itu seolah-olah mati ketika bola udah di depan. Sampai akhirnya, di menit-menit terakhir Rangnick berupaya menambah daya serang dengan menarik Bruno Fernandes, memasukkan Mata, Pogba, Cavani sekaligus. Tiga pemain sekaligus, dan Juan Mata itu udah lama nggak main kan, akhirnya main lagi, tapi ternyata tidak meraih apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Bayangin, Ronaldo yang selalu menjadi momok bagi Simeone, pelatihnya Atleti, setiap, berada di fase, Liga Champion, 16 besar Liga Champion, ketika Ronaldo bersama Juve dan Madrid, malam tadi sepertinya Simeone sangat girang, Bro. Sangat senang bisa, memadamkan, gerakan-gerakan dari Ronaldo itu sendiri, kayak gitu. Kita lihat memang kalau gua rewind lagi, gua lihat gol-golnya Lodi, memang, pemain Atletico ini tadi malam itu memang bermain bertahan, cuma, pandai sekali untuk menarik, back-back MU atau pemain-pemain MU sehingga, pemain MU tersebut meninggalkan, ruang kosong yang akhirnya dapat dieksekusi dengan baik. Eee, Alur cerita golnya Lodi kan seperti itu juga ketika, Lodi dari tengah, masuk ke sisi kiri kotak penalti dari gawangnya MU di babak pertama, di-assist oleh Griezmann. Lodi itu posisinya kosong sekali, eee, di Maguire, back-back yang lain gitu ya, Varane juga, eee, tertarik sama, pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain, ada Griezmann di sana juga, ada, Felix, menarik sana, sehingga Lodi kosong dan akhirnya gol, gitu. Nah, hal yang tidak dimiliki oleh yang tidak bisa diciptakan oleh pemain MU tadi malam ketika pemain-pemain MU
tidak cukup kreatif dalam membaca dan memanfaatkan ruang-ruang yang harusnya bisa digunakan, dimanfaatkan kalau lagi menghadapi tim yang bermain sangat defensif ya tadi malam, sehingga harus kecolongan. Dari berapa attempts, MU, shot on targetnya lebih banyak, attempts-nya lebih banyak daripada Atletico, cuma konversi golnya mati. Ronaldo dijaga ketat 3 orang, Rashford juga masih memble, terus Cavani tidak bisa berbuat apa-apa. Lu juga bisa mungkin punya pendapat lain, komen di kolom, komen bro, tulis di kolom komen tentang penyerangan MU tadi malam. Cuma gua kalau gua sendiri ngelihat ya, dengan bermainnya kembali Bruno dan Ronaldo pada satu waktu, ini kayaknya hipotesa gue sebelumnya benar, bahwa pada lawan Hotspur ketika Bruno tidak main, akhirnya suplai bola, pasokan bola itu ke Ronaldo cukup lancar dan cukup pemain-pemain yang lain kayak Sancho, Fred itu, cukup apa namanya, jadi di depan itu cuma satu yang diandalin kayak Ronaldo kayak gitu. Jadi bola-bola itu terpusat di sana. Jadi, hasilnya, attempts-nya atau shot on percobaan-percobaan yang peluang-peluang itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, tadi malam banyak banyak banyak, momen yang tidak bisa dimanfaatkan. Jadi lagi-lagi hipotesa gue yang menganggap bahwa ketika pemain MU berhasil membawa bola ke depan, bingung nih mau ngoper Ronaldo atau Bruno dulu, atau Pogba. Nah, ini menyebabkan mungkin kalau gue sih ada pengaruh Brunonya, akhirnya makanya Rangnick mungkin akhir-akhir menarik Bruno untuk bisa fokus sama Ronaldo, sama semuanya terlambat. Penyerang muda kita dari MU Anthony Elanga yang, kemarin-kemarin sempat, terlihat cukup efektif, tapi enggak juga, masih finishing-nya masih masih inilah, masih bukan kelas Liga Inggris lah, gitu. Jadi memang konsistensinya. Nah, dengan tersingkirnya MU di Liga Champion tahun ini, musim ini, artinya ya MU sudah berpuasa 5 tahun ya, tidak tidak mendapatkan gelar apapun. Mungkin di awal-awal musim mereka fans-fans MU sempat ngebully Arsenal ya, yang selalu kalah, starting dengan, posisi 21 di awal musim, tidak bermain di mana pun. Cuma sekarang kondisi berbalik, Arsenal sekarang trennya lagi positif. Ya, kalau melihat permainan tadi malam mungkin bagi fans MU, Bung Reja terutama, ini harus menunggu 2 atau tambah 3 tahun lagi lah untuk merombak seluruh, membuat sebuah tim yang kembali menakutkan. Karena kalau sekarang sama sekali tidak menakutkan, Bro. Bagi gua nih, tersingkir di Carabao Cup, tersingkir di FA Cup, tersingkir dari perebutan, juara Liga Inggris, juga akhirnya tersingkir di Liga Champion. Dan posisi top 4 pun masih bersaing keras dengan Arsenal. Kita saksikan nanti Arsenal lawan Liverpool, cuman hasilnya seperti apa kita lihat bareng-bareng. Kalau Arsenal bisa ini akhirnya MU sudahlah puasa gelar dan juga harus mengakhiri musim bukan di, zona Liga Champion. Oke. Nah, kalau hasil yang lain tuh Ajax ya. Ajax juga tersingkir, Bro, lagi-lagi yang ini kalau Ajax ini kan tim yang sangat musim lalu dapat menembus semifinal Liga Champions, sekarang, boro-boro lolos ke semifinal, perempat final pun juga nggak masuk. Hanya bertahan di perdelapan final dan tersingkir 0-1 dari Benfica, tim yang sebenarnya tidak terlalu diunggulkan, kayak gitu. Nah, nggak tahu nih, Erik ten Hag ini yang dibilang, cukup sukses di Liga Champions dan, hampir dilirik MU untuk, untuk bisa menangani tim ke depannya, tim MU musim depan kayaknya harus, kalau gue jadi Glazer gue mikir-mikir lagi untuk bisa ini, untuk di kita itu kan kalau Liga Inggris nggak megang Piala Champions juga nggak inilah ya, jadi kalau hire pelatih yang tidak memiliki, kans besar untuk bisa membawa tim juara di Liga Champions juga, ya ngapain, mending lu beli Tuchel di Chelsea ya, mumpung Chelsea-nya lagi gonjang-ganjing. Tapi sebenarnya permasalahan MU nggak cuma satu itu sih. Kalau 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 gue sempet baca itu memang di MU tuh memang banyak sekali masalah. Oke, biarlah MU merenungi, nasibnya pada musim ini. Kita nantikan, Liga Champion berikutnya di 2 minggu yang akan datang.
Chelsea juga sudah melawan Lille ya, bagaimana Chelsea, terus Liverpool dan lain-lain akan menjadi sangat menarik di perempat final ini. Tentunya pasti di channel ini kita akan selalu update tentang perkembangan Liga Champions musim by musimnya. Jangan lupa likes and then subscribe. Kalau kalian punya pendapat, silakan tulis di kolom komen. Oke, selamat malam Set Piecer, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.